saya masih suka dikasih surprise tuh, terutama kalau ya? tagihan kredit card datang. Itu surprise terburuk itu. Iya. Itu surprise tuh semua suami. Iya, benar. Sekarang punya usaha dia. Iya, banyak. Dia udah kan. mengekor menjadi pebisnis juga. Iya, bisnis juga akhirnya. Bedanya bisnis dia tuh nggak pernah rugi. Karena kalau lagi untung dia kantongin. Kalau lagi rugi dia suruh suaminya bayarin. Itu pebisnis yang paling hebat itu, Pak Nun. Aduh. Nah, aku mau nanya juga nih, karena belakangan ini kan kita juga sering banget mendengar informasi ataupun berita-berita yang agak tidak mengenakan. Kemarin sampai yang parahnya adalah ya dia sampai jatuh lebih dari 5% dan lain sebagainya, sempat dibenahi saat ini yang urgently need to be dibenahi ya maksudnya. Paling esensi yang perlu dibenahi adalah narasi terutama kepada masyarakat, kepada ekonomi secara segala kondisi-kondisi yang saat ini memang sedang terjadi. Jadi nggak perlu kabur aja dulu, Pak. Menurut Bapak tuh gimana? Lagi sama gue Didis di Jakarta Journey. Kali ini kita bakal jalan-jalan keliling Jakarta sambil ngobrol-ngobrol seru sama bintang tamu kita kali ini. Lagi-lagi spesial banget karena tidak hanya satu tapi ada dua bintang tamu yang akan kita ajak ngobrol bareng di mobil Jakarta Journey. Dan nanti bakal banyak banget obrolan seru, ilmu baru, informasi baru yang bakal kita dapat dari dua bintang tamu kita kali ini. Gue lagi mau OTW jemput mereka, jadi stay tune aja. Ini dia. Yap. Halo, kamu di depan. Ibu salah ya? Emang kamu nyetir? Oh iya, lupa aku. Selamat datang, halo. Ibu, Bapak. Apa kabar, Mbak Didis, teman lama kita. Iya, aduh, senang sekali. Boleh? Aku mesti pakai seatbelt dulu. Kita culik dulu ya, Bapak Ibu. Jalan-jalan Kita mau di-kidnap nih. Iya, di-kidnap nih. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak, ini ke kanannya Bapak berarti? Yap, betul. Nah, aduh, terima kasih loh sudah mau meluangkan waktunya jalan-jalan sama Jakarta Journey hari ini. Thank you. Alhamdulillah. Bisa nggak, Pak? Bisa. Nah, ada yang nyangkut kayaknya. Ada yang nyangkut ini. Jadi Jakarta Journey ini ceritain dong apa nih? Jadi kita akan jalan-jalan keliling Jakarta sambil ngobrol-ngobrol santai gitu. Nah, ini spesial banget. Biasanya tuh aku bintang tamu cuma satu doang sendiri gitu. Ini kita dua sekaligus, luar biasa. Borongan loh. Bentar, Dis. Oh nih. Iya. Garit. Karena ada yang tengah, Bang. Ada yang tengah. Iya. Aduh. Aku jarang duduk di tengah, Ci. Iya ya, biasanya duduk di samping. Garit. Bapak Ibu, aduh, aku senang banget hari ini karena spesial banget. Kita bisa ngobrol bareng sama Pak Sandiaga Uno, Ibu Nur Asia Uno yang super sibuk sebenarnya ya untuk jadwalnya ini. Sibuk banget ya Bapak Ibu. Tapi aku senang karena ada julukan untuk Pak Sandi dan Bu Nur. Apa tuh? Couple Goals. Couple Goals. Kita bersama dengan Living Legend Couple Goals. Sering dibilang gitu nggak sih Ibu, Bapak? Couple Goals? Baru dengar nih aku, Bang. Serius? Iya, Bang. Iya, Couple Goals ini aku sering ditanyain walaupun kita masih terus belajar ya di sini. Karena kan dalam kehidupan apalagi hubungan suami istri gitu. Itu kan pasti ada up and down-nya ya. Betul. Jadi it's a journey. Jadi kalau dibilang couple goals kita aja masih belajar ya Non. Tapi udah berapa tahun pernikahan? Mau 30 ya, Bang. Tahun ini berapa, Bang? Tahun ini kita ke 28. 29 dong, menuju Bang. 29. Ayo loh, yang mana nih? Kan kita soalnya gini, problemnya kita menikah tahun 96. 96. Jadi ini udah mau ke 29 kan. Benar. Tapi kita itu sebelumnya berteman dan pacaran itu 13 tahun. Wow. Tapi putus balik. Oh, berarti 13 tahun hampir berapa tahun tuh kenal?
Hampir separuh. 29 atau 13 ya, hampir separuh 40. umur. Ya, 43 lah. Jadi 43 tahun kita hampir. kenalnya tuh umur 13-14. Oh, luar biasa loh. Tapi sampai sekarang masih ada hal baru yang Bapak Ibu saling masing-masing. Tiap hari Serius? masih ada hal yang baru. Pastilah kan dengan kehidupan yang apalagi kayak zaman sekarang semua serba gadget ya Bang ya. Ada aja yang baru yang kita Apa Bu yang Bapak suka bikin Ibu sebel Bu? Yang Ibu suka bikin Ibu marah gitu? enggak, dia Bapak sih sebetulnya orangnya penyabar ya. Sabar. Cuman kalau dia suka bikin surprise-surprisean itu loh. Misalnya nih jadwal yang tidak terdata gitu, tiba-tiba Non kamu temenin aku ya. Lah gimana sih? Kok nggak dibilangin, aku kan harus nyiapin tukang make up kalau mau. Iya, harus Aduh, prepare. iya. Iya, karena- Banyak loh Pak kalau perempuan itu. Iya, Padahal Bapak aku suka bilang kan lupa. nggak usah selalu tampil Make up prima tuh. gitu loh. Bapak mah ngaco gitu. Dia pikir perempuan kayak laki-laki yang Iya, nggak perlu simple gitu ya. Enggak loh Pak, harus ada waktu prepare-nya. Ritualnya ya. Ritualnya panjang gitu. Bajunya siapin, sepatunya, tasnya, alah udah deh emang rempong ya perempuan. Tapi kalau Ibu sering marahin Bapak nggak Pak? Galak ya Bang Wah, ya. super Bang. Alah gua udah jangan lebay deh Bang. Kekerasan verbal. Dilebih-lebihkan. Kekerasan verbal sering terjadi. Ngaco Abang, kamu tuh suka gitu deh. Jangan lebay gitu deh. Dilebih-lebihkan. Tapi di balik itu semua, orang tuh pasti banyak yang bertanya Pak Bu, apa ya rahasianya gitu. Apakah sampai detik ini setelah lebih dari 40 tahun kenal masih suka ngedate, jadi meluangkan di tengah kesibukan tuh sengaja meluangkan waktu berdua Iya gitu. harus, karena kan aku tuh kalau udah Bapak kerja melulu ya apalagi ya. Aduh Bang, kamu tuh gimana sih? Kapan dong kita harus me time gitu. Jangan kerja terus kan juga capek Bang gitu Iya, kan. iya. Kasihan nih Sulaiman aku gitu kan. Ya udah kamu bikin aja ininya, mau makan di mana, untuk Bapak kan orangnya ngikut aja gitu. Oh, jadi biasanya emang arrange date itu Ibu. Iya, tapi memang kan Bapak yang udah pasti dia nggak senang di mall ya kan, Oh gitu. karena rame Oke. ya. Ntar yang ada bukan makan, semua minta foto. Sampai sekarang masih banyak. Aduh, yang makin kayak ini ya, udah kayak lalat dikerubungin ini, makanan dikerubungin lalat ya Bang. Kalau Bapak masih suka ngasih surprise gak Pak ke Ibu Pak? Saya tuh sebetulnya nggak terlalu suka surprise. Oh, nggak Karena suka surprise, oke. surprise itu ngagetin dan kadang-kadang bikin bikin jantungan gitu kan. Jadi tapi kalau dan saya masih suka dikasih surprise tuh, terutama Oh, kalau ya? tagihan kredit card datang. Itu surprise terburuk gitu. Iya. Itu surprise tuh semua suami. Iya benar. Tapi dan sekarang kan tagihannya itu nggak cuma datang Tapi kan per bulan makin kan. berkah loh. Iya, Pak. Tapi datangnya kan tiap kali ada transaksi kan kita di Surprise alert gitu gitu, ya. surprise. Tapi Kalau- semakin banyak rezeki loh Pak kalau misalnya kan. iniin istri. Amin. Bayarin Benar, istri makin gitu berkah. kan. Kalau saya sih nggak, ya paling masih sukanya itu kalau kebetulan trip terus kita kan simple ya. Paling suka dining out, makan, Oh, oke. nyobain Tempat-tempat baru. tempat-tempat baru dan tempat-tempat lama karena kita suka nostalgia. banget nostalgia. Lucu banget. Ada yang tempat yang udah nggak ada, sedih ya Bang ya. Tempat nostalgia ala Pak Sandi dan Bu Nur apa? Nih, ini kan kita di sekitar Spill sini dong, nih. spill. Di sekitar sini nih di SCBD ini SCBD tempat ada. kita banyak bercengkrama. Wih, Karena dulu kita besarnya memang di Grow sini up, kan. ya. grab di Jakarta. Jadi misalnya kalau restoran yang UKM itu kita dulu suka Gado-Gado Kertanegara gitu. Oh, Gado-Gado Terus Kertanegara. Ketoprak Siragi. Masih ada nggak sih tuh Bang ya? Kayaknya nggak ada deh. Gado-gado ya Iya. kasihan. Udah terusir karena Pak Presiden Prabowo juga di sini. Rumahnya Pak Ngaco. Prabowo di Kertanegara. Tapi Enggak lah. ada misalnya ketoprak Ciragil gitu. Ya. Dan Terus sate iya, itu roti bakar Edi. Oh roti iya. bakar Edi itu masih Kesukaan ada. semua orang. Bubur ayam yang bakar Edi juga kan Bang, sama ininya pempeknya ya. Pempek kampung zaman Terus dulu. ada nasi goreng daksa gitu. Sate di Santa, martabak, itulah kita senangnya. Itu balik-balik nanti. Terus ada beberapa
Nah, ada restoran Jepang yang kita dulu suka pergi, udah tutup. Ya, sedih ya. Heeh. Apa sih Bang? Lupa deh. Ada beberapa ya. Sufone. Oh, iya. di dekat sini juga ya? Iya, di dekat Ambara. Ambara ada. Ambara. Sekarang udah Oh. jadi restoran. Padahal tuh Iya. banyak memori ya, Iya. Bu ya. Aku Sama belum Bapak punya dulu. Sulaiman itu ya, sampai Oh, udah lagi belum punya hamil. Sulaiman. Oh, oke. Pas sudah hamilnya masih ada sih sempet gitu. Cuma yang tapi pindah Bang di deket Pakubono katanya sih. Oh, dekat Udah Pakubono. pindah. Kita belum. Hah? Kita perlu. Kita harus ke kita sana perlu- loh Bang. Sampai hari ini kita belum sempetin. Perlu research itu. Benar deh, karena Sulaiman makanya senang makanan Jepang. Aku Oh. sekarang baru ngeh deh. Dia sukanya Jepang. Iya, Ah. sushi dan selalu sushi dan sushi. Sushi dan sushi. Tapi kalau hobi, Bapak Ibu punya share hobi yang sama nggak gitu? Apa nggak beda-beda ada. nih? Hobinya sangat berbeda. Sangat berbeda. Enggak, Apa tuh? olahraga aku lumayan sih Bang. Iya, Oh, olahraga, tapi Bapak lari olahraganya kan? ini Nah, dia dulu dia lari. harus mulai lari Oh, nih. udah lari juga. Udah mulai lari. Makanya ini Dia harus mulai lari lagi karena dia terpilih menjadi peserta untuk Chicago Marathon. Serius? Wih, keren Terjebak, banget. terjebak Bu. Tapi Ibu pernah suka lari, Bu maraton kan? Dulu ya panjang. cuman 20 kilo dulu, makanya ini my first time ya, Hmm. challenge buat saya nih. Challenge. Aduh, mudah-mudahan ya doanya bisa. Tapi latihan. Ini baru mau, Setiap hari. makanya saya lagi kurangin berat badan dulu kan, Oh, supaya oke. bisa lebih. Kurangin berat badan itu dengan lari. Iya memang betul Pak, makanya ini habis Lebaran dah, Ya, lebaran. saya harus melarikan diri ya. Dari kenyataan udah. Tapi ikutan lari apa karena hobinya sama kayak Bapak kah atau? Sebetulnya kalau Gimana? ikutan lari itu, Duluan memang kamu dulu kayaknya lari deh. Oh enggak, ya? waktu SD lah Bang, aku Iya, kamu SMP kan iya lari dulu dulu. pelari. Ah, Maksudnya ah, ah, diikut sertakan kalau lomba-lomba di sekolah ya, Iya. buat atletik gitu. Ya. Tapi sprint kan itu kan, lariannya jarak pendek yang 100 Iya. meter, 500. Nah cuman kalau ini memang terakhir sebelum orang CFD ya, karena larinya iya. itu dulu, maksudnya sebelum orang musim lari kan Bapak udah lari tuh. Betul. Jadi saya diajarin lari sama Bapak Mm-mm. sampai akhirnya terakhir COVID itu Mhm. karena udah ini ya MRT, jadi pohon-pohon udah Oh. nggak ada lagi kan, jadi agak iya, gersang iya, kan, iya, karena iya. udah harus ditebang-tebangin. Jadi Benar, saya benar, pikir, benar, aduh udah deh, ininya ini banget nih Pak mataharinya, Iya, karena kan panas. flek muka ya paling Betul. ini. Ya udah, Masa jadinya panjang. mulai deh tuh berkurang. Oke. Jadi akhirnya kan kalau udah mulai males tuh bablasan ya. Iya, jadi mulainya lagi susah Iya, gitu ya. ini mesti balik lagi nih, back to ini. Back to reality. Back to reality. Tapi kalau Udah. Bapak masih setiap hari? Oh, Bapak kan konsisten. Nah, Nanti habis bedanya sama di sini aku Lari. mau lari. Serius? Bapak sama saya itu bedanya gini, Apa yang tuh? satu angot-angotan, kalau yang ini konsisten terus. Itu Konsisten perbedaan terus. saya. Tapi kenapa sih Pak suka lari? Aku penasaran deh. Kadang ya beda-beda ya. Orang cerita yang suka lari itu memang ada yang dia jadi me time sendiri saat dia lari. Ada yang apa? Kalau Bapak tuh apa cerita di balik lari? All of the above. Oh Jadi ya? semua Semuanya. kesempatan untuk olahraga, Aha. kesempatan untuk Hidup retrospeksi. Jadi Hmm. saya juga kontemplasi kalau lagi lari itu banyak Ide-ide ide-ide cemerlang. cemerlangnya Oh, itu ya? pas lagi lari suka keluar. Oh. Terus pas lari itu juga Hormon endorfin ya. ya Jadi happy. endorfin Ya, untuk, ya, ya. untuk bukan hanya untuk sehat ya, tapi untuk lebih optimis gitu loh. Karena Betul. ada hormon endorfin yang keluar. Jadi saya nemuin bahwa lari itu udah jadi kayak sanctuary saya. Jadi Oh, ya? udah kayak me time dan tempat orang capek gitu. Kalau saya justru istirahat dengan lari gitu loh. Badan saya merasa kepengen Craving ya apa? kayak craving gitu kalau misalnya kebutuhan kita untuk exercise itu belum terpenuhi gitu. Jadi tadinya kan lari itu kayak sebagai suatu apa namanya rutinitas, tapi Iya. sekarang menjadi kebutuhan gitu. Jadi kebutuhan. Jadi kalau nggak lari tuh kayak Ada aneh yang kurang, badannya betul. ya. Ada yang kurang kayak ya kayak masuk angin itu. Justru kayak masuk angin Ya, kalau nggak habis lari. itu ya alhamdulillah lebih enak. Oh, wah keren banget sih. Jadi
hobinya juga positif gitu ya Bu ya. Tapi yang kita penasaran juga adalah di balik kesibukan Bapak dan Ibu sebagai apa namanya dulu dari pemerintahan dan sekarang juga masih sibuk juga di bisnis dan lain sebagainya. Kalau dari Ibu deh, gimana waktu itu pengalamannya, ceritanya menjadi seorang istrinya Sandiaga Uno begitu Bu? Suka dukanya apa sih menjadi istrinya Sandiaga Uno gitu? Beda ya kalau dia jadi pebisnis sama di pemerintahan. Oh, itu beda. Karena kita kan di pemerintahan itu ya harus menyesuaikan situasi kondisi ya kan, nggak bisa sebebas waktu Bapak jadi pengusaha. Gimana pun kan kita udah milik publik ya Bapak ya terutama ya. Jadi segala sesuatu ya harus dipikirkan, nggak bisa main tindakan sendiri gitu sepihak. Jadi kita juga selalu komunikasi ya kan sama Bapak, dan kegiatan Bapak itu kan lebih ke merakyat ya. Jadi nggak lebih memang bedanya tuh kalau kita Bapak bisnis ya kita dengan keluarga, tapi kalau di pemerintahan ya kita udah harus dengan rakyat gitu. Tapi anak-anak untungnya mereka kita kan dengan adanya FaceTime video call, digital ya, sekarang udah gampang banget lah gitu kan. Jadi mereka juga tahulah bapaknya bekerja untuk membantu rakyat, untuk memberikan manfaat gitu. Jadi yang positif ininya lah kita dampaknya yang kita lihat gitu. Sangat ini aja interesting sih. Karena kan kita nggak pernah ini ya. Jadi ya berinteraksi dengan masyarakat gitu. Bedanya itu aja sih. Tapi banyak ini nggak sih Bu ngerasa kayak ya waktu Bapak jadi sama keluarga jadi berkurang gitu? Memang itu kan konsekuensinya ya. Tapi kan kita juga Bapak untungnya selalu terbuka. Maksudnya kalau memang kita perlu sama Bapak ya tinggal datang ke kantornya, mau makan siang di situ atau memang kita mau ada keperluan apapun selalu bisa kita datengin gitu. Itu aja sih. Jadi kita memang punya kebiasaan dari anak-anak masih kecil pun bapaknya di kantor misalnya ada PR, bapaknya harus pulang gitu kan. Cuman kan bedanya kalau ini ya Bapak waktu kemarin Kemenparekraf kan banyak di luar kota ya. Iya kan Bapak juga kemana-mana terus kan. Betul. Jadi kita juga menyesuaikannya ya udah kalau emang yang saya mau ikut ya saya ikut. Tapi kalau memang jadwalnya yang padat sekali saya lebih baik sama Sulaiman gitu. Karena kan saya harus membagi dua ya antara Sulaiman dengan bapaknya dan rumah gitu. Kalau saya ikut bapak melulu kayak bukan ibu rumah tangga yang ada ibu-ibu adul-adulan yang ada. Tapi kalau Bapak dengan Bapak menyadari dengan kesibukan Bapak dengan tanggung jawab yang diemban, pernah ini nggak sih kayak request gitu ke ibu bagian di rumah aja atau gimana sih membagi perannya gitu sama istri untuk rumah tangga? Natural aja ya Mbak Didis. Jadi kalau di pemerintahan kan ada tugas yang melekat juga kan. Betul. Dharma Wanita. Terus waktu di Pemprov di PKK. Ibu-ibu PKK. Iya. Jadi yang melekat itu ya harus dijalankan. Tapi sekarang sebagai balik di dunia usaha sebagai pebisnis, saya kan punya banyak waktu, lebih fleksibel, lebih bisa bebas lah. Membagi perhatian dan sekarang saya lagi bantu banyak investasi, menanam modal supaya bisa menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja. Terus ya ibu ya menyesuaikan, lebih banyak waktu sama keluarga, lebih banyak waktu juga untuk ini selama tugas waktu di pemerintahan kan jarang banget kumpul keluarga. Sekarang paling enggak tahun ini aja kita udah 3 kali ngumpul. Sama anak-anak. Anak-anak ada yang tugas di Amerika, ada yang masih sekolah di sana. Nah ini sekarang kita udah bisa lebih berkumpul dan dapatnya quality time gitu. Iya buat anak-anaknya. Lebih quality time. Tapi sekarang kan ibu juga punya kesibukan juga, punya banyak kegiatan juga. Di mata seorang Pak Sandiaga Uno tuh gimana ya? Kadang tuh ada nih banyak pemikiran bahwa ya perempuan istri harus di rumah dan lain sebagainya, nggak usah berkarir atau berkarya gitu. Tapi di mata Pak Sandi itu gimana sih ngeliatnya seorang istri seharusnya seperti apa gitu?
seorang istri itu kan kodratnya perempuan ya, Ya. pasti ya tentu harus menjadi ibu, Ya. ibu rumah tangga, membesarkan anak-anak, mendidik anak-anak. Tapi di era sekarang dan di era dahulu juga perempuan kan udah jadi leaders Nah, dan udah jadi bukan hanya yang ada di belakang layar, Betul. banyak yang tampil. Dan Mbak Nur ini juga kan sekarang punya usaha dia. iya banyak Dia udah kan. mengekor menjadi pebisnis Iya, juga. bisnis juga akhirnya. Tapi bedanya bisnis dia tuh nggak pernah rugi. Karena kalau lagi untung dia kantongin. Kalau lagi rugi dia suruh suaminya bayarin. Itu pebisnis yang paling hebat itu, Mbak Nur. Aduh. Oh gitu. Tapi BTW kita mau nyoba lihat nih Pak Iya. Sandi, Ibu Nur ya. Ya, ini salah satu bisnisnya Bisnisnya. Mbak Nur nih. Ibu Nur ya. Ini Corner 28 ya Bu ya. Iya. Apa cerita di balik Corner 28 ini? Ini kan sebetulnya rumah lama kita ya Bang ya, Ah. yang dulu kita tuh dari nol, dimulai dari rumah ini. Nah sampai Mas Sandi sukses ya, Ya. dimulai karirnya waktu itu kita masih umur 28 ya Bang ya. Terus baru punya anak 1 ya, kita Oke. pulang dari Singapura. Pokoknya Oke. rumah ini bersejarah banget deh. Nah, tapi after kita pindah, Mas Sandi udah mulai karirnya naik. Terus rumah ini dijadikan tempat usaha juga sama Mas Sandi, kantor maksudnya. Oh, jadi kantor. Ya, I see. berkali-kali gitu ya. Sampai akhirnya saya juga berdoa lagi, aduh sampai kapan rumah ini nggak bisa, pernah saya bisa renovasi gitu kan, dalam keadaan yang memang kok ini banget gitu, selfish ya, dipakai terus tapi nggak pernah maintenance ya. Oke. Akhirnya saya berdoa ya Tuhan, semoga rumah ini bisa saya karyakan dengan sesuai passion saya itu yang tadi kan saya senangnya kan interior kan. Iya. Biar bisa ngebongkar tapi juga dibuat usaha. Akhirnya saya bikin cabang dari Nur Corner, saya bikin Corner 28 ini gitu. Tapi memang beda konsep ya. Iya. Kalau yang ini tuh lebih ke fine dining lah gitu. Iya. Jadi UKM-nya tuh dibikin lebih Kayak ya, naik kelas gitu lah naik ya. kelas. Dari looks-nya Betul. dan lain sebagainya. penyajiannya semuanya memang beda gitu. Tapi Bapak suka ngajarin nggak untuk bisnis? Apa justru mendorong gitu? Kamu kayak bisnis aja nih gitu. Saya mensupport karena saya lihat Mbak Nur tuh punya talent, terutama dari segi marketing, terus kemampuan dia di interior design untuk membuat suatu tempat itu cozy, enak buat beraktivitas, nongkrong dan lain betul. sebagainya. Jadi ini kan sudah yang kedua outletnya Mbak Nur, terus mau buka lagi satu Insya lagi. Allah yang ketiga. Wow, ketiga. Doanya. Keren. Mohon Di doanya. bulan Juni ini. Jadi ini Amin. udah yang Corner 20 ini udah jalan setahun. Kalau yang Nur Corner sudah 5 tahun ya. 4 kali Bang ya. 3 apa 4 ya? Kan dari Kan dari 2000. COVID. Oh iya 2020 betul. Iya, udah 5 Udah 5 tahun tahun. ya. Nggak Masuk 5 kerasa tahun. ya. Wow. Oh, udah 5 tahun gitu ya si dari Nur Corner ini. Iya. Luar biasa sekali. Berarti nggak ngajarin nih Bapak kayak Saya ngajarin ngedoktrin gitu maksudnya. Saya ngajarin udah fokus di gimana caranya kita UKM. membantu UMKM. Oh, oke. Jadi kita Membuat wadah lah supaya mereka kan jadi ada yang punya. saya selalu tanya sama Mbak Nur nih, kita mulai usaha ini mencari apa nih? Mencari keberkahan. keuntungan atau mencari kerja? Sebenarnya. Karena ada tuh yang jadi pengusaha tuh cuma ya kerja terus kan. Iya. Atau ada yang duit mulu. Dan jawabannya dia enggak, aku cari berkah. Oh, luar Aku ingin biasa. keberkahan gitu. Insya Ya Allah. udah kalau kayak gitu berarti kan profitnya harus ada terus, harus memanjang. Tapi dari segi keuntungan itu digunakan untuk membantu orang. dan mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Gitu. Oke, keren banget sih. Artinya Pak Sandi juga support Bu Nur istrinya untuk terus berkarya gitu ya Pak Bu ya. Tapi mengingat ini kita juga menjelang Hari Kartini nih.
memaknai Hari Kartini itu bagi Bu Nur tuh seperti apa sih? Ya, Kartini itu kan sebetulnya di zaman sekarang ya, memang emansipasi perempuan itu bukan berarti kita melupakan kodrat perempuan menjadi istri, menjadi ibu, ya kan. Kita harus tetap, suami itu adalah imam keluarga. Betul. Tapi kita juga jangan melupakan kalau kita itu dikasih peluang bisnis sama suami atau diberikan karir, kita lupa gitu loh. Kadang-kadang kan perempuan tuh suka, saya nggak butuh lagi kok, karena kan gaji saya misalnya, penghasilan saya, nggak boleh. Itu kan tetap perempuan itu tetap harus menghormati ya suami betul. Gitu, karena kan kita sebagai istri itu ya harus mengurus anak, tetap jangan lupa anak itu sama rumah dan suami itu tetap itu tanggung jawab kita gitu. Jadi pekerjaan yang di luar itu memang boleh, tapi kita harus juga jangan lupa kewajiban kita di rumah, yang di rumah itu, juga ya, gitu. Jadi harus balance ya. Harus balance. Ya, seperti itu. Kalau Pak Sandi ngelihatnya gimana cara seorang Sandiaga Uno Kartini masa kini? Kartini masa kini, memaknainya tuh harus gimana sih Pak Sandi gitu? Wah, kita sih dari zamannya ibu kita Kartini udah sangat maju ya. Di ukuran dunia sekelas Amerika aja belum pernah punya presiden perempuan. Kita udah punya presiden perempuan. Benar. Kita udah punya menteri keuangan perempuan. Dulu saya mimpi menteri pariwisatanya juga harus perempuan. Kejadian ini sekarang. Kembali lagi dulu kan pernah ada menteri pariwisata perempuan, sekarang sudah menteri pariwisatanya perempuan juga, wakilnya juga perempuan. Terus kita lihat bahwa perempuan-perempuan sukses menjadi pebisnis, pencipta lapangan kerja. Mereka ini membanggakan sekali gitu, tanpa meninggalkan tugasnya untuk membangun keluarga, menjadi istri yang baik, dan menjadi ibu yang mengajarkan nilai-nilai luhur kepada anak-anaknya. Ini saya belajar dari ibu saya sih. Bu Min Uno ini 84 tahun Luar biasa. umurnya. Ini, tapi dia nggak pernah berhenti berkarya. Luar biasa. Dulu zamannya COVID dia akhirnya belajar nge-zoom. Sekarang adab ya? Iya, betul. Beradaptasi. Sekarang setelah Instagram dia udah kuasai, bikin konten, ngajar dan sebagainya. Sekarang dia pengen lebih mengenal algoritma TikTok. Wow. Supaya materi-materi dia itu bisa nyampe ke seluruh lintas generasi. Ke seluruh lintas generasi. Jadi ya itulah perwujudan dari Kartini masa kini yang telah menjadi bukan hanya pendamping daripada pembangunan bangsa ini, tapi justru menjadi pemimpin. Betul. Ujung tombak ya. Ujung tombak Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Keren banget. Jadi kita sambil lanjutin lagi ngobrol-ngobrolnya, karena kita sudah mau sampai. Udah nyampe nih. Di corner, aduh di jalannya, sorry agak ke kiri. Cepet banget ya ternyata ya. Padahal tadi macet ya Bu ya? Iya, nggak kerasa. Nggak kerasa udah mau sampai. Oke, kita ini tempat cari kita parkir dulu tinggal di sini nih. Oh, dulu awal di sini ya? Iya, ya. anak kedua kita lahir sini ya. Di rumah ini. Oke, ini kita cari parkir dulu. Wow, ada tempat parkir. Iya, langsung. Baik gitu. Ternyata. Aku makin cinta itu ya sama kamu. Lagu kenangannya Pak Sandi sama Bu Nur nih. Enggak, dia baru ketemu Kade aja. Itu lagu Pina dong, Pak. Oh iya. Ntar marahin deh sama Pak. Kelupaan. Oke, kita udah sampai. Oke, kita sudah sampai di corner 28. Keren banget tempatnya. Terima kasih. Ibu, berarti yang ngedesain-desain semuanya nih? Iya. Ala biru putih ini memang konsepnya apa? Cerita di balik itu? Ceritanya sebetulnya saya kan senang warna biru ya. Biru putih ternyata Saratoga, baru sadar saya. Oh iya, jadi nggak janjian tuh dulu? Nggak janjian, setelah... Emang warna favorit kita. Emang favorit? Oh. Favoritnya Nur. Ini nggak janjian nih? Biru-biru? Enggak. Feeling so good aja. Luar biasa ya, koneksinya.
Sampai semuanya berarti detail-detail semuanya Iya, Ibu yang ini ya. betul. Nah, itu berarti konsepnya ini menunya apakah memang dibikin dikonsepin dari Ibu juga atau seperti apa? Ya buat saya kan kalau tempatnya sama nanti orang bosen ya sama Nur Corner. Jadi di sini ada westernnya. Oh, oke. Jadi kalau mau makan yang bukan Indonesia juga bisa gitu. Steak ya Bang ya. Ya. Macam-macam. Oke. Ada makanan Nusantara juga. Ada makanan Nusantara juga. Tapi juga ada pilihan untuk fine diningnya. Dan memang konsepnya dibuat ini dimasak di kitchen. Kalau yang di Nur Corner kan yang masak di para UMKM. Oke. Jadi di sini untuk UMKM ini hanya yang di produk-produk dessert atau produk-produk kue, cake, gitu. Tapi kalau yang untuk makanannya itu semuanya dimasak di sini. Oke. Tapi kalau bicara bisnis di hari ini, memang bisnis kuliner itu masih oke nggak sih Pak menurut Bapak? Tergantung ya, karena kalau di bisnis kuliner yang di kelas menengah ini kan ada penurunan daya beli. Yeah. Jadi yang di range menengah ini agak turun. Tapi yang di menengah ke atas dan menengah ke bawah justru masih banyak peminatnya. Gitu. Jadi tinggal kita harus cerdas-cerdas dalam menentukan produknya apa, harganya berapa. Tapi kalau banyak misalnya penonton yang memang penasaran di situasi ekonomi hari ini, industri yang paling menarik tuh apa sih kalau untuk memulai bisnis? Kalau memulai bisnis buat anak muda yang paling relate ke mereka lah kehidupan sehari-hari itu adalah digitalisasi, F&B kayak gini, banyak banget. Berbasis community, terus energi baru terbarukan seperti green economy, itu juga masih sangat menarik. Dan saya melihat walaupun ada rasanya penurunan daya beli, perlambatan, tapi Indonesia masih tetap bertumbuh kok, sekitar 5% bertumbuhnya setiap tahunnya, dan tahun ini juga tetap akan bertumbuh. Jadi saya masih tetap optimis. Tetap optimis. Tapi sekarang aku mau nanya juga nih, karena belakangan ini kan kita juga sering banget mendengar informasi ataupun berita-berita yang agak tidak mengenakan. Kemarin sampai yang terparah ya adalah IHSG yang sampai jatuh lebih dari 5% dan lain sebagainya, sempat halt juga dan lain sebagainya. Tapi masih optimis juga bagi Pak Sandi untuk bisa kita get back lagi, bangkit lagi. Ini kan sekarang periode yang kita sebut sebagai VUCA kan, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Nah, volatilitas ini akan terus bersama kita mungkin beberapa tahun ke depan karena situasi perang dagang oleh Presiden Trump, ada geopolitik di Rusia dengan Ukraine, di Timur Tengah dengan Palestina. Ini membuat situasi dunia ya meriang gitu. Nah, oleh karena itu ekonomi secara keseluruhan global dalam periode yang cukup penuh ketidakpastian. Nah, Indonesia ini harus kembali kepada kekuatan ekonominya, yaitu konsumsi, rumah tangga. Kita juga kekuatan ekonomi kita itu adalah sumber daya alam kita. Bagaimana kita perkuat pasar dalam negeri kita sendiri. Jadi saya sih tetap optimis. Memang akan ada gejolak, tapi selama kita fokus dalam membangun usaha kita, berinvestasi untuk jangka menengah panjang, Indonesia masih tetap menjanjikan. Yang harus banget dibenahi saat ini, yang urgently need to be dibenahi ya maksudnya? Paling esensi yang perlu dibenahi adalah narasi terutama kepada masyarakat, kepada ekonomi secara keseluruhan, karena pergantian pemerintahan antara Pak Jokowi ke Pak Prabowo ini adalah keberlanjutan kan. Jangan sampai nanti mereka melihat wah ganti presiden, ganti kebijakan, dan ada perubahan. Padahal ini hanya melanjutkan. Misalnya bahwa kita tetap komit membangun infrastruktur, kita akan lakukan efisiensi agar fiskal kita lebih kuat. Ini yang harus lebih baik dikomunikasikan kepada para pelaku ekonomi. Jadi tetap untuk anak muda tetap harus semangat ya dengan segala kondisi-kondisi yang saat ini memang sedang terjadi. Jadi nggak perlu kabur aja dulu Pak, menurut Bapak atau gimana?
sorry nih, gue potong dulu obrolannya. Gue cuma mau ingetin kalian untuk jangan lupa pencet tombol subscribe dan juga lonceng biar bisa dapat notifikasi video-video kita yang baru yang pastinya nggak kalah menariknya dengan bintang tamu yang nggak kalah serunya. Oke, kita lanjut. Kalau kabur aja dulunya positif, karena kita dulu bagian daripada kabur duluan. Karena kita dulu kan sekolah, kabur, terus karir di luar negeri untuk menimba pengalaman. Itu kalau untuk dapat itu nggak ada yang salah. Tapi yang penting kontribusi buat NKRI-nya tidak pernah berhenti. Bahwa hati kita itu adalah untuk membantu Bumi Pertiwi mencapai Indonesia emas di 2045. Nggak perlu kita harus ada di sini semua, kita kan bisa di luar negeri juga. Jadi jangan ditanggapi negatif. Mungkin ada pesan-pesan buat anak muda yang biar bisa lebih produktif di masa-masa saat ini dari Ibu dan Bapak? Dari saya, kita mulai dari yang kecil dulu. Mulai dari diri sendiri, dan anak muda kita ini hebat-hebat. Saya baru aja selesai pitching, dengerin pitching di program inkubasi kita. Ada yang memulai usaha di bidang sustainable fashion. Kan dulu kan fast fashion tuh, setiap kali baju baru, konsumtif. Sekarang kan Yono kan, you only need one. Jadi mereka slow fashion, bagaimana mengembangkan baju-baju yang sustainable. Terus yang kedua juga kita ngembangin di bidang kuliner, tapi kulinernya fusion antara barat, makaroni, sama sambal mata gitu misalnya. Digabungin jadi mix and match ini. Ketiga di bidang mental health. Anak-anak generasi sekarang kan ingin mental health-nya terjaga. Ini ada teknologi yang ikut memantau kesehatan jiwa, kesehatan mental daripada anak-anak muda. Itu merupakan peluang usaha juga. Dan yang terakhir yang sangat relevan adalah menghadirkan peningkatan skill-skill mereka. Sehingga anak-anak muda kita juga ngerti AI, bisa juga mengerti apa yang menjadi teknologi terkini, sehingga mereka memiliki kemampuan berdaya saing. Nah ini ada satu pertanyaan terakhir yang biasanya selalu ditanyain ke semua bintang tamu Jakarta Journey. Mungkin bisa dijawab sama Bapak dan Ibu juga. Pertanyaannya simple. Sebelum Bapak dan Ibu nanti meninggal, kita tahu suatu hari kita akan meninggal nanti, ingin dikenang sebagai apa? Mungkin dari Ibu dulu. Gajah itu meninggalkan gadingnya ya. Kalau manusia meninggalkan nama baik ya, itu yang kita kepingin ya. Jadi selalu meninggalkan nama baik, bermanfaat untuk semua dan bisa dikenang karena kita menjadi manusia, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk semua. Amin, luar biasa, insya Allah. Kalau Bapak apa nih Pak? Ingin dikenang sebagai apa? Kan itu dipertanyakan kan selama prosesi wafatnya seseorang kan. Bagaimana orang ini, terus dijawab kan sama ini. Jawabnya adalah dia orang baik gitu. Itu selalu ya tadi kebermanfaatan. Tapi kalau saya dari dunia usaha tuh saya pengen membesarkan usaha, bukan hanya usaha milik saya tapi usaha milik para pengusaha-pengusaha nasional untuk menjadi usaha-usaha yang setara dengan usaha-usaha kelas dunia. Bisa mampu berkembang dan menciptakan lapangan kerja. Itu yang ingin saya konkretnya saya lakukan selama di sisa hidup kita. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Sandi, Bu Nur, sudah tadi jalan-jalan sama Jakarta Journey. Kita sudah muter-muter sambil macet-macetan. Semoga sukses selalu, Bapak Ibu sehat, anak-anak juga sukses semua karirnya. Terima kasih banyak. Boleh dadah-dadah kita ke teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di Corner 28 ya. Oke, siap. Dadah.